Selamat sore adik-adik, jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Erene tanggal 19 Juli 2020. Adik-adik semuanya sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Oke, kalau begitu kita akan menyanyi dulu bersama-sama lagu Bermacam-macam Anak. Adik-adik masih ingat Mars Pelkat PA? Kita nyanyikan bersama ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Oke, sekarang mari kita menyanyi Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kak Celi berdoa, adik-adik ikutin ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam kegiatan kami. Sekarang kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami
bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Ari. Ya, hari ini Kak Ari mau cerita, tapi sebelumnya Kak Ari mau kasih tahu bahwa pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, adik-adik, Kak Ari mau tanya, siapa yang di rumah punya pohon yang besar? Misalnya pohon mangga, pohon jambu, atau pohon apapun. Dia bisa tumbuh dengan besar, dengan kuat, bahkan berakar banyak, ya, sehingga dia bisa hidup dengan baik, bahkan bisa menghasilkan buah yang banyak. Ayo, gimana caranya supaya pohon itu bisa tumbuh dan berakar dengan kuat? Ya, ternyata harus selalu disiram dan diberi pupuk dengan rajin sehingga dia bisa boleh bertumbuh bahkan berakar kuat. Sehingga ketika ada hujan, ada badai, bahkan ada petir sekalipun, pohon itu tetap berdiri. Dia nggak oleng ke kanan atau nggak oleng ke kiri. Dia tetap tumbuh dengan baik. Nah, adik-adik, Kak Ari mau cerita nih. Orang yang hidupnya luar biasa, dia orang hebat, mengandalkan Tuhan, dan dia selalu bergembira ketika merasakan kesulitan. Siapa dia ya? Nah, adik-adik bisa lihat nih siapa dia. Ya, dia ternyata Petrus. Adik-adik tahu siapa Petrus? Betul, dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Coba bisa sebutkan enggak murid Tuhan Yesus jumlahnya berapa? Ya betul, murid Tuhan Yesus jumlahnya ada 12. Adik-adik hebat ya. Nah, salah satunya adalah Petrus. Petrus ini dulu pernah melakukan kesalahan yang membuat dia sedih, ketakutan. Kesalahan apa ya? Ternyata dia pernah menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Dia bilang, aku nggak tahu dia, itu bukan temanku, itu bukan Yesus yang aku kenal. Loh, kok begitu ya? Padahal Petrus kan murid kesayangan Tuhan Yesus. Nah, selidik punya selidik, ternyata ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus berdoa di Taman Getsemani, Petrus nggak melakukan tugasnya. Dia malah tertidur pulas. Nah, akibatnya ketika dia bertemu dengan persoalan yang ada di depannya, dia bilang, aduh aku takut, apa yang harus aku lakukan? Padahal dia tahu di situ ada Tuhan Yesus. Tapi dia udah lupa semuanya karena dia lupa
lupa ini adik-adik. Ya, lupa berdoa. Tapi sekarang dia udah hebat loh. Dia udah selalu berdoa, selalu sering dan terus berdoa supaya dia bisa menyampaikan cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kali ini Petrus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kepada orang-orang di daerah Asia Kecil. Dia harus menyampaikan surat bahwa orang-orang di sana sedang mengalami hal-hal yang susah. Gimana ya? Tapi Petrus sukacita loh. Dia sukacita, dia berani, dia kuat, dia kokoh. Akhirnya dia pun menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, mengingatkan untuk orang-orang yang menjadi umat Allah di sana. Dia bilang, kalian gak boleh takut, walaupun kalian tidak ditemani dengan orang-orang di seputar, walaupun kalian dihina, walaupun kalian disiksa, jangan pernah takut, tetap berdoa. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, yang sudah mati dan bangkit untuk kita, dia tidak pernah lupa. Dia akan menolong kita apapun keadaannya, sesulit apapun yang kita hadapi. Jadi percaya saja bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah sanggup menolongnya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik juga bisa loh seperti Rasul Petrus. Nah, menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus. Artinya kita harus menjadi teladan untuk hal-hal yang Tuhan Yesus berikan di tengah kehidupan kita. Teladan apa ya? Ya, teladan yang baik tentunya. Ya, tetap teguh, tetap bergembira walaupun mengalami kesulitan atau kesedihan. Contohnya saat ini nih adik-adik, kan lagi pandemi nih, adik-adik harus tinggal di rumah, nggak boleh sekolah, nggak boleh bermain. Tapi adik-adik jangan sedih, jangan kecewa. Adik-adik justru punya waktu lebih banyak untuk berdoa nih, untuk berdoa. Jadi punya waktu lebih banyak untuk berdoa bersama mama, papa, dan berdoa supaya pandemi ini boleh berlalu dan kita bisa boleh beribadah, bersekolah, bermain seperti sedia kala. Atau ketika hari ini ada IMPA, terus teman datang gini, Kenneth, Alitea, kita main yuk, atau kita mau nonton TV nih, seru banget filmnya Ipin Upin. Nah, adik-adik udah bisa bilang, aduh hari ini aku mau ketemu Tuhan Yesus loh. Aku mau bertemu teman-teman, bahkan bersama Tuhan Yesus untuk memuji Dia, karena Dia adalah penolongku. Nah, begitu adik-adik, itulah anak-anak Tuhan yang hebat, berani menolak hal yang tidak baik. Jadi, jadilah teladan dimanapun kita ada. Walaupun itu sulit, kita harus tetap teguh percaya bahwa Tuhan menolong. Harus tetap gembira, harus tetap semangat. Sama seperti pohon tadi, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Tapi ini berbuah di dalam Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu adik-adik cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tentang Petrus, bagaimana kehidupannya. Saat ini Kak Ari punya tugas buat adik-adik semua di rumah. Ya, ada tangan yang terlipat, berarti kita semua untuk selalu berdoa. Lalu ini ada jendelanya adik-adik, di dalamnya ada tulisan ya. Tetap teguh bersama Tuhan Yesus meskipun menderita. Sekali lagi, tetap teguh bersama Tuhan Yesus meskipun menderita. Jadi adik-adik bisa buat di rumah nih sama mama atau sama papa, sambil adik-adik belajar menulis. Oke adik-adik, selamat mencoba, selamat berkarya. Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik.
Adik-adik sudah dengar ceritanya kan? Sekarang mari kita merespon firman Tuhan tersebut dengan menyanyi lagu yang berjudul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku jadi mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Adik-adik sudah siap dengan uang persembahannya? Nanti uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititip ke mama papa untuk dibawa ke gereja ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan dilanjutkan dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan. Tuhan boleh menyertai hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Bapa lewat firman-Mu kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi segala sesuatu yang membuat iman kami kendur, yang membuat kami takut menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami terus berani ya Bapa menghadapi tantangan zaman di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Sekalipun kami masih kecil, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, berkati akan adik-adik layan yang pada saat ini sudah memasuki tahun pendidikan di tahun ajaran yang baru. Berkati mereka ya Bapa dalam mereka bersekolah meskipun dalam jarak jauh dengan online. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses dan berprestasi dalam pendidikan mereka. Berkati perangkat yang ada Tuhan agar kiranya adik-adik boleh belajar dengan baik meskipun lewat sistem online. Berkati orang tua kami ya Bapa, mereka yang mencari nafkah, bekerja untuk mencukupkan kehidupan kami semua. Berkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GPB Irene secara khususnya Tuhan, dalam melayani jemaat-Mu Tuhan dalam situasi seperti ini. Biarlah gereja-Mu boleh terus ada dan terus melayani jemaat-Mu sehingga pekabaran Injil boleh terus diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan keadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Berkati pemerintah yang mengupayakan kesejahteraan buat kami semua.
Berkati para dokter, tenaga medis yang berjuang untuk melayani korban-korban yang terkena positif COVID-19. Dan berkati kami semua ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit mara bahaya maupun juga virus-virus yang bertebaran di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan Yesus akan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan mau kuduskan, Tuhan mau layakan, sehingga boleh menjadi persembahan yang hidup. Seluruh doa syafaat kami Bapa dan doa persembahan ini kami mau satukan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai loh. Sekarang kita mau menyanyi lagu pengutusan, yaitu "O berkati dan lindungi kami". Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu dan sinar wajah-Mu. Ya adik-adik, terima kasih loh. Kalian sudah setia dalam ibadah minggu kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita pulang ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bersama. Yang pertama adalah kita masih beribadah secara online seperti ini tanggal 26 Juli 2020 jam 4 sore. Untuk adik-adik di kelas anak kecil, anak-anak TK dan anak tanggung semuanya harus ikut. Karena pembelajaran firman Tuhan itu semua boleh memberkati kita semua dan kalian semua tentunya. Dan jangan lupa juga untuk setiap tugas-tugas yang Kak Ari, Kalita maupun juga Kak Ronald sampaikan, itu kalian kerjakan di rumah. Dan untuk kuis-kuis yang waktu tanggal 12 Juli yang kalian disuruh untuk mengirimkan kitab apa, pasal dan ayat berapa, itu akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 Juli. Siapa saja yang sudah mengirimkan dan betul pastinya, nantikan hadiahnya ya, akan dikirimkan hadiahnya dalam via WhatsApp. Oh enggak ya, masa hadiah dalam via WhatsApp? Pokoknya cepat kirimkan dan ditunggu akan siapa pemenangnya. Dan adik-adik sekalian selalu senantiasa setia dalam membaca firman Tuhan dan berdoa dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar, untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melayakkan kehidupan kami selalu. Dan biarlah kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekalian, keluarga kita, kehidupan persekutuan pelayanan anak GPB Jemaat Irene dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima